Platform e-commerce atau aplikasi belanja online bukan barang baru di Indonesia. Namun kehadiran Temu, platform e-commerce asal China, menimbulkan polemik bahkan ditolak beroperasi di Indonesia karena disebut akan mengancam kelangsungan UMKM di dalam negeri. Kehadiran Temu dianggap berbahaya karena memfasilitasi perdagangan cross-border atau langsung dari pabrik di luar negeri tanpa reseller, afiliator, atau pihak ketiga dalam rantai pasok di dalam negeri. Jadi akan ada berapa banyak lapangan kerja di distribusi akan hilang. Nggak ada lagi itu yang namanya reseller, ya, afiliator. Nggak ada lagi. Ya, kita lihat. Makanya kita pelajari baik-baik. Lantas, apa sebenarnya aplikasi Temu? Benarkah kehadirannya dapat mengancam kelangsungan UMKM di Indonesia? Atau hanya sekedar ketakutan pemerintah yang sebenarnya ada peluang yang dapat dimanfaatkan? Jadi bagaimana seharusnya pemerintah merespon kehadiran Temu? Untuk menjawabnya, kami melakukan wawancara khusus dengan Yosua Hadi, Managing Partner Inventure, yang juga merupakan konsultan bisnis dan pakar marketing. Ya, sebenarnya Temu itu hanya satu pucuk gunung es ya. Sebenarnya itu perkembangan commerce ya, itu sebenarnya sudah sedemikian perkembangan teknologinya ya, sudah sedemikian ini mengalami evolusi commerce yang tradisional yang kita tahu kayak Tokopedia, yang one way, dan itu yang konvensional, yang tradisional. Tapi kemudian beberapa tahun terakhir, 3-4 tahun terakhir berkembang yang namanya social commerce ya. Terus kemudian dimungkinkan dengan teknologi, dimungkinkan live commerce gitu ya. Jadi ini 1.0, 2.0, 3.0 gitu ya. Nah, jadi social commerce itu intinya ya. Ini kemudian Temu ini mungkin lebih lanjut lagi karena sebenarnya direct model bukan satu yang lama, yang baru yang sudah ada. Jadi artinya dari pabrik langsung ke konsumen. Karena fungsinya digital itu kan salah satunya kan middleman itu kan dihabisin gitu kan. Jadi langsung direct dari pabrik langsung ke customer gitu ya. Tapi kita coba lihat dulu evolusi dari commerce ini. Yang pertama adalah tradisional ya, tradisional itu one way ya, seperti yang kita dulu Bukalapak pertama kali ya, Tokopedia. Tapi terus kemudian muncul yang namanya social commerce ya. Social commerce itu intinya menggabungkan antara social media. Social media itu kan untuk konten sebenarnya kan, untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan traffic dengan konten, terjadi engagement gitu tanpa jualan ya. Terus ada commerce yang tradisional. Commerce tradisional ini hanya jualan, dia nggak ada aktivitas engagement dengan bentuk traffic, bentuk community, nggak ada. Nah, kita ini jalan gede, kemudian social commerce itu menggabungkan gitu. Ya, jadi kalau di dalam marketing consumer behavior itu ada consumer journey namanya. Jadi konsumen itu tahu produk atau dia punya interest ya, dia punya connection dengan brand itu melalui social media, ya kan? Nah, terus kemudian kalau yang commerce tadi itu kan transaksi ada di situ. Ini mau digabungkan di dalam consumer journey itu mulai dari tahu, interest, beli, sampai share gitu. Itu satu rangkaian. Nah, dengan social commerce ini rangkaian end to end itu terjadi gitu. Kalau di social media kan nggak ada belinya karena nggak dimungkinkan tombol kuning itu yang itu kan nggak ada kan, sehingga cuman engagement, interaksi segala macam, muncul pertemanan, muncul community, tapi nggak sampai ke transaksi. Dengan digabungkan maka akan terjadi transaksi, sehingga itu istilahnya buying experience-nya ya, customer itu menjadi lebih short, lebih enak gitu. Jadi dia ngerti, dipengaruhi oleh influencer, endorser, terus langsung kuningnya keranjang kuning ya, langsung keranjang kuning kan, langsung transaksi. Jadi end to end itu terjadi gitu. Nah, ini di Indonesia tidak dimungkinkan karena alasannya pemerintah adalah karena kalau sudah begini nanti UKM yang kena gitu ya. Tapi sebenarnya netral ya, sebenarnya netral artinya apa? Kalau UKM itu bisa manfaatkan itu ya, UKM jualan di mana consumer journey-nya end to end, itu kan bagus kan, ya enggak? Jadi sebenarnya social commerce itu ya, itu sebenarnya netral gitu ya, netral, kemajuan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh UKM Cina gitu ya, atau UKM global gitu, atau pemain global, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh pemain lokal untuk bisa bagaimana end to end itu terjadi gitu. Nah, tapi kan pemerintah kan
ada faktor politis, ada faktor kepentingan UKM segala macam itu dipotong. Makanya kemudian TikTok Shop dengan Tokopedia itu nggak bisa, ya. Tapi kemudian disatukan ya dengan berbagai ngakalin regulasi sehingga itu kejadian. Gitu. Tapi prinsipnya adalah consumer journey dari consumer to aware, interest, sampai decide, sampai kemudian use dan kemudian men-spread atau men-sharing pengalaman menggunakan itu dalam satu platform itu dimungkinkan oleh social commerce. Ya, ini perkembangan lagi ya. Jadi teknologi itu berkembang terus, sementara pemerintah itu berkepentingan untuk membatasi ini demi kepentingan nasional kan, kepentingan UKM dalam hal ini. Ya, tapi saya mengatakan bahwa at the end kita nggak bisa cegah teknologi gitu. Ya, ini perkembangan lebih lanjut di mana ini menarik kan. Sebenarnya salah satu fungsi digital itu, ya atau salah satu kekuatan digital itu adalah men-shortcut antara produsen dengan konsumen. Jadi middleman itu dihilangin gitu. Makanya dimungkinkan dalam konteks temu ini baru kan. Dalam konteks temu ini adalah dari produsen ya, terus kemudian ke konsumen itu langsung tanpa reseller segala macam gitu ya. Karena dimungkinkan oleh platform itu. Dan menjadi masalah ketika produsen ini besar ya di Cina ya, dan mereka menggunakan itu untuk membanjiri produk ke Indonesia, sehingga kemudian yang ditakutkan nanti terkena dampak adalah UKM ini gitu ya. Nah, itu di satu sisi memang pemerintah berkewajiban untuk melindungi UKM, tetapi saya memperkirakan ini nggak akan bisa dibendung ya. Nanti toh ya misalnya TikTok Shop nggak bisa sama Tokopedia atau nggak bisa sama Shopee, akhirnya bisa juga gitu. Jadi diakalin regulasinya akhirnya masuk juga. Ini pun nanti akan begitu. Nah, makanya mestinya ya mungkin ini diprotek sementara oke, tetapi nggak akan bisa seterusnya karena toh akan ini perkembangan teknologi ya. Social commerce itu kemajuan teknologi yang harusnya bermanfaat bagi UKM ya kan. Sama direct to customer ini juga bermanfaat untuk produsen-produsen kita untuk bisa langsung nge-reach ke customer gitu. Tapi kepentingan pemerintah kan reseller-resellernya hilang, ada komplain sehingga PHK dan seterusnya nggak punya pekerjaan gitu kan ya. Ada faktor itu ya, makanya menurut saya sih ya penting antara kepentingan ini. Kalau bagi konsumen kan menguntungkan menguntungkan karena kalau kita dapat produk murah bagus dari Cina melalui cross border, melalui temu ini, bagi konsumen menguntungkan. Jadi kalau pemerintah, tapi kan konsumen ini kan nggak seksi ya. Yang seksi itu kan UKM kan. Kalau menteri membela UKM itu kan seksi, wah heroik gitu. Tapi kalau membela konsumen enggak gitu. Ya, jadi ini yang perlu dilihat-lihat nanti, keseimbangan antara kepentingan konsumen, kepentingan UKM, kepentingan ekonomi secara keseluruhan itu harus dilihat. Tetapi menurut saya yang saya lihat pemerintah kita ini gagap gitu. Ya, merespon teknologi itu gagap ya. Jadi responnya itu situasional. Jadi nggak melalui kajian yang komprehensif gitu. Begitu ada kayak gini, ini tambal sini, begitu ada sini lagi tambal sini, tapi the whole-nya itu strategi bagaimana kita ngerespon commerce ini nggak ada gitu. Makanya dilihatnya social commerce, kemudian direct to customer ya, D2C atau F2C itu selalu dilihatnya negatif gitu. Karena mindset-nya adalah kepentingan UKM ini ya. Nah, makanya mesti harus ada satu kajian. Mudah-mudahan pemerintahan baru ini agak lebih mengendap gitu loh. Jadi nggak ceblong-ceblong gitu loh. Ya, jadi mengendap, dilihat ini proses apa atau perubahan apa gitu. Dan kira-kira bagaimana kita bisa manfaatkan, bagaimana kita bisa untung dari ini gitu. Tidak hanya sekedar nasionalisme yang kemudian nutup ini, nutup itu, ngelarang itu. Karena menurut saya ketika social commerce ini tidak bisa jalan di Indonesia, itu juga kerugiannya juga besar. Karena UKM tidak bisa menciptakan namanya seamless customer experience namanya. Seamless customer experience itu customer dari mulai ngerti, interest, sampai decide beli, sampai pakai dan sharing itu dalam satu platform. Seamless, memudahkan. Itu memudahkan UKM untuk jualan gitu ya. Ketika itu dipotong, tidak diperbolehkan, maka sekaligus juga UKM itu kehilangan peluang untuk bisa mendapatkan konsumen dari ini. Nah, cuman memang sekali lagi ada Cina di situ. Nah, itu pasti pemerintah pintar-pintar untuk ngatur ini.
sebenarnya D2C itu kan dari lama sudah ada. Cuman kan kadang-kadang teknologi sudah siap, tapi konsumennya belum siap. Kadang-kadang itu begitu. Ya, jadi difusi teknologi itu tidak masalah teknologinya canggih sudah ready, itu enggak. Tapi konsumen itu kan lelet kan, ngadopsi. Kita kan misalnya ojol lah, kita mesen mesen Gojek gitu, mesen ojek itu pakai aplikasi. Itu kan butuh butuh proses kan 10 tahun kita baru bisa gitu. Jadi kalau model teknologinya, model bisnis D2C-nya sudah lama, tetapi kemudian mengenai kesiapan dan ada perusahaan dan critical mass-nya terwujud itu ya biasanya yang pionir-pionir kayak Temu ini. Tapi begitu Temu ini masuk, ya nanti yang lain akan masuk itu banyak sekali gitu. Dan itu sekali lagi itu adalah kenyataan sejarah. Teknologi nggak bisa dibendung gitu ya. Makanya Indonesia kalau mau ngelarang itu, kita belajar dari dari ojol itu yang paling kelihatan dan kita alami betul. Awalnya kita tolak ojol itu, ya kan? Itu makanya kalau pemerintah melindungi UKM itu kan benar ya, karena kepentingan nasional ya. Tetapi saya katakan ya, disrupsi teknologi atau perkembangan teknologi digital ini kan nggak bisa kita lawan gitu loh ya. At the end kita akan adopsi gitu ya. Nah, makanya dalam proses difusi itu ya, kayak ojol ini kan kira-kira 10 tahun kan proses difusinya. Mindset kita itu bukan mindset yang pokoknya nolak gitu loh intinya ya, tapi mesti harus ini ada bagus, ada jeleknya. Itu yang tak saya lihat enggak. Yang saya lihat pemerintah ya, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, lihatnya begitu lihat Temu ini selalu yang dilihatnya adalah pasti negatif gitu, karena membahayakan UKM gitu. Padahal yang saya katakan tadi bagi konsumen itu bagus, bagi UKM sebenarnya juga bagus karena tadi seamless customer experience tadi itu ya. Cuman kita ini kan karena nggak bisa kan, Cina bisa kita nggak bisa gitu. Nah mindsetnya kemudian karena kita nggak bisa, maka ya kita larang aja, kita tangkal aja gitu loh. Karena kita menangkal itu karena ketidakmampuan kita. Itu yang menurut saya agak kurang elegan gitu. Mestinya justru sebaliknya, kita itu ya one step ahead, lebih kita tingkatkan standarnya makin naik untuk agar kita itu, karena itu lah keniscayaan gitu loh. Nah kita nggak bisa ngikuti, akhirnya kita akan kalah juga gitu. Makanya kalau dikatakan itu efektif atau nggak efektif, tadi menurut saya mesti harus dilihat secara keseluruhan, negatifnya positifnya ya. Terus kebijakan pemerintah itu harus efektif untuk mengoptimalkan negatif dan positif itu demi kemanfaatan atau keunggulan UKM atau siapapun pemain. Nggak cuma UKM juga, karena kalau direct to consumer kan berarti manufakturnya, produsen gedenya kan juga. Kalau Cina bisa dia dari manufaktur gede sampai ke customer, mestinya kan yang kita juga bisa ya, yang pabrik-pabrik kita direct ke customer kan enggak. Ini kan teknologi itu kan netral, teknologi itu kan bebas nilai. Kalau Cina bisa, kita juga bisa gitu loh. Nah, mindsetnya adalah kita justru mikir bagaimana kita bisa gitu loh. Bagaimana UKM itu bisa, produsen besar bisa, dan kemudian kita setara dengan Cina gitu. Jangan kemudian ini ditangkal gitu. Karena menurut saya nangkal itu pasti nggak akan bisa. Teknologi itu nggak akan bisa. Tapi memang difusi teknologi ya, dari yang inovasi, dari yang baru ke yang menjadi mainstream teknologi, itu memang butuh orang itu resisten ya, terus kemudian orang itu cenderung nolak gitu loh ya, dan kemudian tidak jernih gitu loh. Nah, yang saya harapkan mereka itu jernih, kita itu jernih merespon itu, sehingga kita mengambil manfaat terbesar dari perkembangan teknologi itu gitu, bukan menolak. Bisa dong, iya kan? Ini kan direct, jadi produsen ke konsumen kan. Jadi produsennya itu bisa kecil, bisa gede kan. Nah, cuman memang dalam konteks sekarang kenapa pemerintah takut? Karena kekuatan Cina itu produsen kecil dan produsen gede itu memang raksasa luar biasa ya, sehingga produknya kalau di ekonomi kan skala ekonomi gede ya, harga turun kan. Nah, kita nggak compete gitu loh. Nah, menurut saya kita mesti harus compete itu dengan kekuatan yang keunggulan kompetitif bersaing gitu, bukan dengan nangkal gitu ya. Kalau nangkal ini bisa seterusnya nggak apa-apa, saya nggak yakin kita pun nangkal bisa seterusnya. Contohnya ojol itu kita nggak bisa nolak gitu. Karena apa? Nanti drivernya itu adalah bukan Cina, drivernya adalah konsumen.
Karena konsumen mendapatkan manfaat yang besar dari perubahan teknologi itu. Iya kan? Ya misalnya ojol, kita dibandingkan dengan ojek pangkalan, kita kualitas bagus, harga murah, namanya more for less. Customer dapat more, customer bayar less gitu. Ya, ini juga gitu nanti. Ya, jadi teknologi itu selalu menghasilkan, disrupsi teknologi itu selalu menghasilkan yang namanya value yang more for less. Customer dapat more, customer bayar less. Itu yang namanya disrupsi itu. Nah, semua teknologi yang masuk yang dilarang-larang pemerintah itu karena menghasilkan value yang more for less, yang kemudian pemerintah tuh mikirnya gampang aja, itu akan merugikan UKM, selalu yang diambil UKM gitu. Nantinya akan bergerak ya. Jadi yang terjadi sekarang kan sosial media sama commerce ini kan pisah, dan sekarang kemudian diregulasi kan, nggak boleh campur kan. Tapi at the end of the day, YouTube nanti akan cari partner untuk yang commerce ya. Facebook akan cari partner untuk commerce ya. Twitter akan cari untuk commerce. Sehingga tadi itu social commerce itu yang seamless dari awareness sampai transaksi sampai itu tuh akan, karena Twitter, Facebook ya itu kan interaksi kan. Dia sudah mulai masuk bikin untuk transaksinya. Kan intinya sebenarnya gini, sosial media itu kan mengumpulkan massa. Ketika mengumpulkan massa itu kan market kan. Nah, market itu kan bisa dijualin kan. Nah, dijualin dan kemudian transaksi di situ. Itu yang sosial media butuh commerce, dan commerce justru butuh sosial media kan. Untuk basis customer kan. Nah, ini nggak bisa nggak. Nanti mereka itu akan gabung jadi satu atau mereka bikin sendiri gitu. Nah, kalau commerce-nya kuat, sosial medianya kuat, gabung kan. Tapi dia bisa bikin commerce sendiri, dia akan bikin sendiri yang sosial media, atau commerce bikin sosial media sendiri, dia bikin sendiri. Tapi yang terjadi kan enggak. Yang terjadi yang spesialisasi di sosial media, dia mau bikin commerce sudah terlambat. Sebaliknya yang commerce ini mau bikin sosial media, dia udah terlambat gitu. Akhirnya kan yang paling gampang adalah digabungkan. Jadi nanti tren gabung-gabung ini akan terjadi, dan itu tren global yang akan masuk ke Indonesia. Politik saya kira sih pasti ya, karena kepentingan dirugikan ini kan nggak cuman yang pemerintah atau UKM kan. Mereka juga lobby ke pemerintah untuk ngelarang itu, karena itu mempengaruhi kepentingan dia kan. Saya kira kalau bisnis sama politik kan nggak bisa lepas kan. Jadi kalau kepentingan mereka terkorbankan ya, terkurangi, maka ya dia akan lobby ke pemerintah. Ya, lobby perusahaan startup dan digital ini lobby ke pemerintah itu kan penting. Kenapa? Karena dia menciptakan standar. Karena sebelumnya nggak ada kan, pemerintah bingung. Karena regulasi teknologi baru itu nggak ada kan. Nah, makanya dia lobby ke pemerintah untuk standar yang dia bawa itu harus diadop oleh pemerintah gitu. Selalu begitu. Ini seluruh dunia begitu memang. Jadi perusahaan teknologi itu salah satu spending terbesar adalah dia mengeluarkan anggaran besar untuk lobby agar standar yang dia ciptakan, standar commerce, standar sosial media itu diadop oleh pemerintah ya, sehingga menjadi standar industri. Dan kalau sudah terjadi begini, maka dia akan, kompetitor akan ikut anunya dia kan, logikanya dia atau standarnya dia gitu. Gitu.